Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan modul 6 terkait lag operon. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, bahwa di kelompok 7 ini terdiri atas 7 anggota. Yang pertama ada Dia Najmi dengan NIM 105-22102, ada Natasha Marsyanda dengan NIM 105-22104, ada Maulidia Humaira dengan NIM 105-22106, ada Syafira dengan NIM 105-22108, ada Rahma Ayu dengan NIM 105-22110, ada Anissa Fauzia dengan NIM 105-22112, dan saya sendiri, Indri Dea, dengan NIM 105-22114. Adalah contoh dari sistem regulasi gen pada bakteri E. coli. Operon ini hanya aktif saat laktosa tersedia, karena tujuannya adalah memproduksi enzim pemecah laktosa. Operon ini terdiri dari promotor tempat RNA polimerase menempel, operator tempat represor bekerja, dan 3 G utama. Lakzen menghasilkan beta-galaktosidase, lak-Y-permease, dan lak-A transasetilase. Di luar operon ada gen lak-I yang menghasilkan represor. Jika tidak ada laktosa, represor aktif dan menempel di operator, menghalangi transkripsi. Saat laktosa atau analognya seperti IPTG hadir, represor dia dinonaktifkan, sehingga operon bisa menyala dan gen terekspresi. Slide selanjutnya. Adapun tujuan dari percobaan ini yang pertama mengukur aktivitas beta-galaktosidase sebagai indikator ekspresi operon dan menganalisis perbedaan pola regulasi antara E. coli strain 1 dan Selanjutnya, prosedur ini menggunakan 2 strain E. coli, yaitu wild type dan mutan, yang ditemukan dalam 6 kondisi media yang berbeda. Setiap kondisi meliputi medium-medium sebagai berikut. Masing-masing kondisi disiapkan dalam duplikasi untuk pengukuran tes fenol dan tes polo. Next slide. Prosedur dimulai dengan preparasi sel melalui pencucian menggunakan buffer set. Kultur disentrifugasi selama 1 menit, kemudian supernata dibuang, kemudian dicuci dengan buffer set, dan dilakukan resus dan vortex untuk menghilangkan komponen medium yang dapat mengganggu pengukuran. Kemudian disentrifugasi lagi selama 1 menit dan supernatanya dibuang. Next. Tahap selanjutnya adalah permeabilisasi sel dengan menambahkan buffer Z dan STS 0,1%. Campuran di vortex dan diinkubasi pada 37 derajat Celcius selama 1 menit untuk memecah membran sel dan memungkinkan akses substrat ke enzim beta-galaktosidase intraseluler. Next. Aktivitas beta-galaktosidase diukur menggunakan metode kalorimetri dengan ONPG sebagai substrat. Untuk kontrol tenol, natrium karbonat ditambahkan dan dikocok terlebih dahulu sebelum penambahan ONPG untuk menghentikan reaksi enzim. Untuk pengukuran T10, ONPG ditambahkan langsung dan campuran diinkubasi tepat 10 menit sebelum reaksi dihentikan dengan natrium karbonat. Next. Nah, setelah disentrifugasi, supernatan dianalisis menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 420 nanometer. Pengukuran ini mendeteksi pembentukan ortonitrofenol kuning sebagai produk hidrolisis ONPG oleh beta-galaktosidase. Next. Aktivitas enzim dihitung menggunakan formula selisih absorbansi pada T0 dan T10 pada absorbansi 420, lalu dibagi waktu inkubasi. Nah, kemudian penggunaan kontrol T0 mengkoreksi absorbansi latar belakang, sedangkan pengukuran T10 menggunakan aktivitas enzim sebenarnya. Data kemudian disajikan dalam grafik batang untuk membandingkan aktivitas antara strain wild type dan mutan pada berbagai kondisi media. Next. Selanjutnya, dari pembacaan absorbansi akan didapat data-data sebagai berikut pada setiap media dan setiap sampelnya. Untuk media LB pada sampel 1, T0-nya 0,076 dan T10-nya 0,005. Untuk media LB plus laktosa, sampel 1 0,182 dan di T10-nya 2,792. Lalu untuk LB plus glukosa, T0 0,079 dan T10-nya 0. Lalu pada LB plus glukosa plus laktosa, T0-nya 0,095 dan T10-nya 1,397. Pada media LB plus IPTG, T0-nya 0,079 dan T10-nya 2,77. Lalu pada media terakhir, LB IPTG plus glukosa, T0-nya 0,079 dan T10-nya 2,808. Sedangkan pada sampel 2 secara berurutan yaitu 0,087 dan 0,086 untuk LB, 0,073 dan 0,076 untuk LB plus laktosa, 0,062 dan 0,081 untuk LB plus glukosa, 0,083 plus 0,076 untuk LB plus glukosa plus laktosa,
0,078 dan 0,073 untuk LB plus IPTG, dan terakhir 0,084 dan 0,079 untuk LB plus IPTG plus glukosa. Selanjutnya adalah penentuan aktivitas enzim pada kedua sampel. Penentuan ini didapatkan dengan persamaan berikut, yaitu dilakukan pengurangan antara nilai absorbensi di panjang gelombang 420 pada T10 dengan T0, lalu dibagi dengan waktu inkubasi, yaitu selama 10 menit. Sebagai contoh, pada media LB dan laktosa pada sampel 1, dilakukan pengurangan antara nilai T10, yaitu 0,182, dengan T0-nya bernilai 2,792, lalu dibagi 10 dan didapatkan nilai aktivitas sebesar 0,261. Hal yang sama juga dilakukan untuk menentukan aktivitas seluruh media pada kedua sampel yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Next. Lalu selanjutnya dibuat grafik batang untuk membandingkan nilai aktivitas dari kedua sampel sebagai berikut. Terlihat pada 4 media di sampel 1 memiliki nilai aktivitas yang cukup tinggi, yaitu di media LB laktosa glukosa, LB IPTG, dan LB IPTG glukosa. Sementara dua media lain yaitu LB dan LB glukosa memiliki nilai sebesar 0. Lalu untuk sampel kedua, terdapat dua media yang memiliki nilai aktivitas mendekati 0, yaitu LB laktosa dan LB glukosa. Sementara untuk 4 media lain, yaitu LB laktosa glukosa, LB IPTG, dan LB IPTG glukosa bernilai 0. Next. Dari pengolahan data yang dihasilkan dapat dianalisis di mana pada media LB aktivitas pada sampel 1 dan sampel 2 dihasilkan 0. Keduanya menunjukkan aktivitas yang normal karena pada media tersebut tidak terdapat gula yang perlu degradasi oleh beta-galaktosidase. Kemudian pada media LB plus laktosa dihasilkan pada sampel 1 aktivitasnya sebesar 0,261 dan sampel 2 0,003 atau mendekati 0. Di mana seharusnya pada media tersebut perlu adanya aktivitas beta-galaktosidase karena dapat mendegradasi laktosa dan juga galaktosa. Kemudian pada media LB dan glukosa dihasilkan pada sampel 1 aktivitasnya sebesar 0 dan sampel 2 aktivitasnya sebesar 0,0019, di mana normalnya pada media tersebut seharusnya tidak dihasilkan beta-galaktosidase karena tidak ada laktosa yang perlu didegradasi. Boleh di next. Kemudian pada media LB plus laktosa dan juga glukosa, pada sampel 1 dihasilkan aktivitas sebesar 0,1302, sedangkan sampel 2 dihasilkan 0, di mana aktivitas ini tergantung pada komposisi antara laktosa dan glukosa. Jika laktosanya lebih tinggi, maka aktivitasnya juga akan lebih tinggi, sedangkan bila glukosanya lebih tinggi, tidak akan ada aktivitas beta-galaktosidase karena glukosa dapat menurunkan kadar CAMP. Kemudian pada media LB dan IPTG dihasilkan pada sampel 1 aktivitas sebesar 0,2691, sedangkan sampel 2 itu 0. Di mana normalnya karena IPTG memiliki struktur yang mirip dengan laktosa, sehingga beta-galaktosidase akan diproduksi lebih tinggi karena akan memicu LACT-I. Dan juga IPTG ini memiliki struktur yang mirip yaitu alolaktosa dan tidak dapat didegradasi oleh galaktosidase karena tidak memiliki ikatan glikosidik. Kemudian pada media LB plus IPTG dan juga glukosa dihasilkan pada sampel 1 aktivitas sebesar 0,2729, sedangkan pada sampel 2 itu 0,0003, di mana aktivitas beta-galaktosidase ini tinggi. Namun seharusnya tidak lebih tinggi dari IPTG karena adanya glukosa yang dapat mempengaruhi RNA polimerase mengikat pada promotor. Boleh di next. Selanjutnya, dari deskripsi data tersebut, kita dapat analisis. Yang pertama itu, tren yang memiliki regulasi normal log operon merupakan tren 1. Nah, di sini dapat dilihat dari data tadi bahwa aktivitas tidak aktif saat tidak ada induktor aktivitas, sehingga aktivitasnya 0. Kemudian aktivitasnya tinggi ketika hanya saat ada IPTG atau laktosa tanpa glukosa, misalnya pada media 2 dan 4, yaitu dengan nilai 0,261 dan 0,1302. Kemudian aktivitas rendah ketika ditambahkan glukosa pada
Contohnya pada media 2 sampel 1 dengan aktivitasnya 0. Nah, kemudian analisis kedua yaitu strain dengan aktivitas tinggi di semua media ini tidak ada. Pada hasil analisis ini tidak ada strain yang menunjukkan aktivitas beta-galaktosidase yang tinggi secara konsisten di semua kondisi media. Aktivitas tinggi hanya ditunjukkan pada sampel 1 dengan kondisi terdapat IPTG dan laktosa tanpa glukosa pada media yang tidak memiliki induktor dan glukosa tidak ditemukan aktivitas yang tinggi. Nah, oleh sebab itu, dari data tersebut tidak ada ekspresi konstitutif pada aktivitas enzim beta-galaktosidase. Selanjutnya, analisis yang ketiga yaitu pengaruh kombinasi dengan glukosa. Nah, dengan penambahan glukosa ini pada medium LB dan laktosa menurunkan aktivitas enzim dibandingkan dengan medium tanpa glukosa. Dengan nilai yang sebelumnya itu 0,261 menjadi 0,1302 pada sampel 1 atau strain 1. Nah, hal ini menunjukkan bahwa glukosa menekan ekspresi lakoperon melalui mekanisme katabolit repression yang melibatkan sistem CAP-CAMP. Namun, dari data sebelumnya kita lihat bahwa sampel 1 media 6 yang menunjukkan nilai aktivitas dengan penambahan glukosa pada media LB dengan IPTG lebih tinggi daripada dengan tanpa adanya glukosa. Hal ini terjadi akibat adanya induktor IPTG yang tidak dipengaruhi oleh sistem CAP-CAMP, sehingga tetap mampu menginduksi ekspresi enzim meskipun terdapat glukosa pada medium. Selain itu, terdapat faktor error dalam eksperimental, misalnya perbedaan waktu pada inkubasi, perbedaan pemipetan, dan sebagainya. Nah, analisis yang keempat yaitu strain yang tidak menunjukkan aktivitas. Dari data tadi, kita melihat bahwa strain 2 ini memiliki nilai yang cenderung 0. Nah, dari hal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa strain 2 memiliki indikasi mutasi. Nah, jadi dari analisis tersebut, kita dapat ketahui bahwa strain 1 merupakan wild type, sementara strain 2 ini memiliki mutan. Nah, strain 2 mengalami kerusakan pada lakzat yang mengakibatkan tidak bisa terjadinya ekspresi beta-galaktosidase dalam sistem lakoperon tersebut. Nah, hal ini bisa disebabkan karena maksudnya akibat dari lakzat yang rusak ini bisa menyebabkan AMPG tidak dapat pecah sehingga tidak terbentuknya warna kuning dari onitrofenol sehingga waktu diukur absorbansinya nilainya 0 sehingga aktivitasnya enzim 0. Kemudian laktosa tidak bisa dimetabolisme. Beta-galaktosidase juga memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Jika lakzat rusak, sel tidak bisa menggunakan laktosa sebagai sumber karbon. Selanjutnya. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, aktivitas dengan indikator IPTG cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan indikator alami, yaitu laktosa. Selain itu, aktivitas cenderung menurun saat penambahan glukosa pada media kultur, kecuali pada media LB dengan IPTG dan juga glukosa. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kesalahan pengukuran. Serta, pola regulasi dari E. coli strain 1 adalah wild type dan strain 2 adalah mutan. Lalu saran yang kami berikan untuk percobaan selanjutnya adalah sebaiknya untuk memanajemen waktu itu dapat tersusun lebih baik selama proses percobaan berlangsung. Contohnya, saat inkubasi harus tepat 1 menit atau 10 menit. Lalu, pembacaan absorbansi lebih cekatan, serta pembagian tugas setiap orang lebih detail. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait hasil percobaan dari modul 6, yaitu like operon. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.